memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan, kerugian ekonomi, akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas. Tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang taat aturan dan menyalakan lilin perjuangan konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia, menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Put your hope in the Lord now and always. Mazmur 131 ayat 3. Kalau dalam iman saya kata the Lord will work out his plan for Ahok BTP. Terima kasih. Ya, kita ke informasi berikutnya, Yasi, di mana sebelumnya tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin kemarin. Namun tak lama berselang, istri Ahok, Veronika Tan, mencabut permohonan memori banding Ahok itu, dan hingga kini belum diketahui alasan pencabutan permohonan banding yang telah diajukan tersebut. Senin sore, Veronika Tan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia tiba dengan didampingi sejumlah tim kuasa hukum. Kedatangannya bersama tim dan keluarga adalah untuk mencabut banding sang suami. Namun baik Veronika maupun kuasa hukum tidak menyebutkan
mengajukan alasan pencabutan permohonan banding kepada awak media. Salah satu kuasa hukum mengaku pencabutan banding atas dasar keinginan keluarga. Jadi kami keluarga setelah diskusi panjang memang memutuskan untuk melakukan pencabutan banding, ya. Dan besok kami akan menyampaikan alasannya, akan dilakukan press release di Warung Daun di Cikini, ya. Jadi jam 12 ya. Beberapa saat sebelumnya, tim kuasa hukum Ahok mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Memori banding sebanyak 196 lembar itu untuk membuktikan jika undang-undang yang diterapkan untuk menjerat Ahok adalah keliru. Hari ini sudah menyerahkan memori banding. Isi memori banding ini kita ingin membuktikan kepada khalayak umum maupun pengadilan pada khususnya bahwa apa yang dikatakan Pak Basuki Cahayapurnama di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu itu tidak menodai agama. Karena apa? Karena dikemukakan adalah kan ada kata-kata ini pemilu diajukan nih, pemilihan itu maksudnya pilkada, sehingga yang berlaku adalah ketentuan undang-undang hukum pilkada, bukan menyangkut masalah ayat-ayat suci dari salah satu agama. Selain untuk membuktikan ketidakbersalahan Ahok, pengajuan memori banding juga sekaligus sebagai upaya untuk menangguhkan penahanan Ahok. Robi Kurniawan, Berita 1, Jakarta. Iya, kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah berlangsung lebih dari 5 bulan. Kasus Ahok mendapat sorotan besar sejak sidang perdana pada 13 Desember 2016 lalu. Baik, Cika, apa tanggapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dicabutnya vonis pengajuan banding Ahok ini? Iya sih, pada dasarnya pihak dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengatakan bahwa pengajuan banding merupakan hak dari terdakwa. Begitupun dengan pencabutan permohonan banding tersebut. Namun hingga kini pihak dari Pengadilan Tinggi DKI belum menerima berkas dari pencabutan permohonan banding dari Basuki Cahayapurnama. Tadi kami sempat menjumpai Wakil Ketua Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, James Butar-Butar. Hal tersebut dia sampaikan bahwa pada dasarnya pihak dari Pengadilan Tinggi masih terus menunggu, dan sementara memang belum ada informasi atau tanggapan secara terperinci mengenai keputusan dari Basuki Cahayapurnama untuk mencabut permohonan dari bandingnya. Dan berikut kita dengarkan bagaimana pernyataan dari James Butar-Butar. Banding itu kan hak dari terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Nah, karena itu merupakan hak dia untuk menggunakan banding atau tidak. Sama halnya seperti pencabutan banding, itu hak dari terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Jadi sampai hari ini kita juga tadi sudah cek di bagian pidana, kita belum terima berkasnya. Nah, jadi kalau saudara bilang tadi ada pencabutan banding, ya kita belum secara formal belum mengetahui, gitu ya. Sebelumnya juga pihak dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sempat menyatakan bahwa ada tahapan-tahapan memang yang harus dilalui untuk mencabut berkas dari pencabutan banding dari Basuki Cahayapurnama. Namun pada dasarnya hal tersebut atau tahapan-tahapan dapat disampaikan atau diputuskan setelah adanya surat yang keterangan yang diserahkan kepada Pengadilan Tinggi DKI. Begitu ya sih. Lalu Cika, selanjutnya bagaimana dengan pengajuan banding yang diajukan oleh JPU? Apakah sudah diterima berkasnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Ya, hingga kini Pengadilan Tinggi DKI juga belum menerima surat dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan
pengajuan banding dari JPU. Ini tidak jauh berbeda kondisinya dengan permohonan dari Basuki Cahayapurnama. Jadi sampai dengan saat ini pun pihak dari Pengadilan Tinggi belum mengetahui sikap dari JPU. Namun jika kita melihat ke belakang bagaimana sebelumnya JPU akhirnya mengajukan banding begitu karena ini merupakan salah satu SOP atau standar operasional dari JPU, mengingat ini dia mengikuti langkah dari terdakwa atau Basuki Cahayapurnama yang sebelumnya bersama tim kuasa hukumnya juga mengajukan banding. Karena jika nantinya jika sebelumnya Basuki Cahayapurnama tidak mencabut banding yang sudah diajukan, maka jika terdakwa tidak puas dengan hasil banding maka akan mengajukan kasasi. Begitupun jika JPU tidak mengajukan banding maka tidak bisa mengikuti langkah atau tidak bisa mengikuti langkah yang sama dengan pihak terdakwa atau sampai ke tingkat kasasi. Namun jika kita melihat ini, apakah JPU nantinya akan mengikuti juga dengan langkah yang sudah ditempuh oleh Basuki Cahayapurnama dengan mencabut dari permohonan bandingnya? Hingga saat ini pun pihak dari PT Pengadilan Tinggi DKI masih belum menerima atau surat atau penyampaian sikap dari pihak jaksa penuntut umum. Ya sih. Ya, Cikal, selanjutnya bagaimana Basuki Cahayapurnama ini melalui dari keluarganya memutuskan untuk banding tersebut? Iya sih, Basuki Cahayapurnama melalui keluarganya memutuskan untuk mencabut permohonan banding atas vonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Hal itu disampaikan langsung oleh istri Ahok, yakni Veronika Tan, dalam jumpa pers yang digelar beberapa saat yang lalu. Pada saat kami sebagai